Halo semuanya, semoga sehat selalu ya. Pada video kali ini saya akan membagikan resep dan cara-cara untuk membuat donat dari awal hingga akhir. Ditonton sampai akhir ya teman-teman. Ini dia bahan-bahannya sudah saya tuliskan tadi ya. Ada ragi instan, gula, susu bubuk, SP, kemudian ada mentega dan garam serta tepung. Kemudian kita satukan semua bahan kering, kita tumpah menjadi satu di dalam mixer. Kemudian di sini saya menambahkan 150 ml susu cair. Jangan lupa untuk menggunakan es batu ya, atau air dingin juga boleh. Kemudian saya menambahkan 2 kuning telur. Gunanya es batu supaya adonan menjadi lebih dingin dan tidak mudah panas, karena jika adonan sudah menjadi panas, lebih panas dari suhu tubuh kita, maka adonan nantinya akan menjadi kurang baik. Di sini saya menambahkan air sedikit demi sedikit. Kemudian ketika adonan sudah mulai menggumpal, saya menambahkan mentega atau margarin serta garam. Kita aduk lagi, tetap menggunakan kecepatan mixer yang pelan. Kemudian saya tambahkan sedikit air lagi sampai adonan menjadi lebih menggumpal. Jika dirasa sudah cukup menggumpal, saya mengganti kecepatan mixer menjadi yang lebih tinggi. Kemudian kita adon sampai menjadi kalis. Dalam proses pengadonan, air juga bisa ditambahkan sedikit demi sedikit ya teman-teman, sampai kita mendapatkan tekstur yang diinginkan. Di sini saya percepat saja videonya. Oh iya, untuk takaran air di sini saya tidak memberikan takaran yang tepat ya, karena setiap tepung memiliki kemampuan untuk menyerap air berbeda-beda. Jadi di sini saya hanya menggunakan air kira-kira saja sampai adonan bisa menjadi kalis dan tidak keras, tapi tidak lembek juga. Bisa dirasakan sendiri ya teman-teman, nanti menggunakan tangan. Mixernya bisa di stop dulu, kemudian kita kira-kira menggunakan tangan kita nanti untuk teksturnya. Jika adonan sudah dirasa kalis, kita bisa angkat lalu kita diamkan sekitar 5-10 menit. Ini dia tekstur adonan jika sudah kalis. Jika kita sudah membentangkannya, kemudian adonan tidak mudah patah atau sobek, dan adonan bisa seperti menerawang, maka itu artinya adonan sudah menjadi kalis. Kemudian setelah didiamkan 5-10 menit, kita mulai timbang-timbang dan bulatkan untuk adonannya. Di sini saya menggunakan timbangan untuk donat bulat biasa, kurang lebih sekitar 40 gram. Jika dirasa kurang, teman-teman bisa menambah menjadi 50 gram ya. Untuk proses pembulatannya, tangan kita harus kita tetap letakkan di meja atau alas. Kemudian tangan kita membentuk huruf C dan kita putar membentuk lingkaran sampai adonan sudah menjadi bulat rapi dan tidak ada udara lagi yang terperangkap di dalamnya. Kemudian setelah dibulatkan, bisa didiamkan sekitar 10 menit dulu ya teman-teman, agar adonan menjadi lebih mekar dan lebih cantik lagi nantinya. Di sini saya mencetak donat tidak menggunakan cetakan ya, karena saya pribadi lebih suka untuk langsung membolongi bagian donat menggunakan jari agar tidak ada bagian donat yang terbuang nantinya. Karena kalau menggunakan cetakan, biasanya bagian tengah donat akan terbuang atau tidak bisa dijual. Di sini cara untuk membulatkan adonan atau cara untuk membentuk adonannya, pertama-tama kita mengambil satu adonan, kemudian saya kempeskan sedikit menggunakan alas tepung ya. Kemudian bagian tengahnya saya bolongkan menggunakan jari telunjuk. Lalu di bagian bolongnya nanti, seperti di video, kita putar-putar agar menjadi lebar. Untuk lebar tengah donatnya, jangan khawatir ya teman-teman. Saat sebelum di proofing atau
saat sebelum mengembang, memang terlihat bolong di bagian tengahnya cukup besar. Namun saat mengembang nanti, bolong di bagian tengahnya akan mengecil sendiri karena adonannya sudah menjadi lebih mengembang. Kemudian kita lanjutkan sampai adonannya habis ya teman-teman. Di sini untuk proses penarikannya jangan terlalu ditarik ya, agar adonan tidak pecah dan bulatnya tetap bagus. Saat membentuk donat, saya menggunakan tepung sebagai alas dan bukan margarin oles ya teman-teman. Karena saat kita menggunakan tepung, maka adonan yang kita buat bentuknya akan tetap bagus dan tidak lengket di meja. Kita lanjutkan membentuk adonan hingga semua adonan selesai. Ini dia hasil adonan tadi yang sudah didiamkan di suhu ruangan sekitar 1 atau 2 jam. Setelah mengembang, kita lanjutkan untuk proses penggorengan donatnya ya teman-teman. Untuk menggoreng donat diperlukan minyak yang cukup banyak dan digunakan api sedang saja. Jangan terlalu kecil ataupun terlalu besar, karena jika terlalu besar adonan akan cepat gosong. Dan jika terlalu kecil, nanti adonan donatnya akan banyak menyerap minyak. Untuk proses penggorengan, cukup dibolak-balik hanya 1 kali ya, jangan terlalu banyak, karena nanti adonan akan lebih mudah menyerap minyak jika terlalu banyak dibolak-balik. Kita lanjutkan sampai semua adonan selesai digoreng. Di sini saya juga membuat adonan kecil ya teman-teman. Ini untuk nantinya membuat mini bomboloni. Untuk mengisi bagian tengahnya, saya menggunakan cara manual saja, seperti di dalam video. Saya hanya menusuk bagian tengah donat menggunakan pisau untuk jalan masuk selainya nanti. Ini dia hasil dari mini bomboloni yang tadi saya buat. Untuk isiannya bebas ya, teman-teman bisa menggunakan selai coklat, blueberry, tiramisu, atau apapun yang kalian sukai. Kemudian untuk donat yang biasa, di sini saya membuat beberapa macam topping klasik seperti topping meses, keju, percampuran antara meses dan keju, dan juga donat gula biasa. Bisa juga kalau teman-teman ingin membuat seperti ini, jadi dalam satu donat ada 3 rasa ya, kacang, coklat, atau keju. Sisanya bisa kalian kreasikan sendiri ya, bisa juga diberikan macam-macam topping seperti tiramisu dan lain-lain. Terima kasih sudah menonton. Bantu dukung channel saya dengan like, komen, subscribe, dan share. Semoga channel ini bisa menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih.